Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru serta karyawan SMPK Penabur Kota Modern dan seluruh siswa yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, salam sejahtera. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersaat teduh. Memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu dari NKB 1 bait 1 sampai 2, Hai Kristen Nyanyilah. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi, Kristus Yesus, Juru Selamat kita, dan Roh Kudus, penuntun kehidupan kita. Salam sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Marilah kita membacakan Mazmur 146 ayat 1 sampai 10 secara berbalasan. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong,
yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang yang berkurung. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim, dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan menyanyikan lagu dari KJ 363 bait 1-2, Bagi Yesus Kuserahkan. Saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur bahwa Tuhan bersama dengan kami saat ini di ibadah online ini. Kami mau Tuhan boleh tolong kami agar kami semua mendapatkan hikmat dari Tuhan dan mengerti apa yang kami baca dan yang kami renungkan. Kami berserah kepadamu ya Tuhan, tuntun kami supaya kami semakin mengerti kehendak-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Dalam Kristus Tuhan kami, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita diambil dari Filipi 2 ayat 12-18 yang demikian bunyinya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib, tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita
demikian dan bersukacitalah dengan aku. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman-Nya dan yang melakukannya. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita siang hari ini adalah mewujudkan rencana. Saudara-saudara, setiap orang punya mimpi. Untuk mencapai mimpi, seseorang biasanya membangun rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, rencana jangka panjang. Tapi tidak semua orang yang mempunyai mimpi mampu untuk menciptakan rencana. Tidak semua orang yang mempunyai mimpi mampu untuk mewujudkan mimpinya. Begitu banyak orang yang gagal karena perencanaan yang keliru, karena ketidaksiapan membangun mimpinya. Tetapi memang juga ada beberapa orang yang gagal karena memang Tuhan belum menghendakinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau melihat soal membuat rencana, kita melihat bahwa jemaat di Filipi telah mempunyai sebuah hal yang baik dalam perencanaan. Kalau kita lihat Paulus, penulis kitab Filipi, begitu mengatakan kepada jemaat di Filipi bahwa engkau telah melakukan banyak hal. Engkau telah mewujudkan rencana-rencana, bahkan ia menolong, jemaat ini menolong rencana-rencana Paulus untuk melakukan banyak perjalanan. Jemaat Filipi cukup banyak membantu Paulus dalam perjalanan pekabaran Injil. Jadi bukan hanya untuk mewujudkan rencana dalam dirinya sendiri, dalam jemaat itu sendiri, tetapi ia mampu untuk membuat ikut bersama dalam rencana yang dimiliki orang lain. Jadi jemaat Filipi diapresiasi oleh Paulus menjadi jemaat yang mampu untuk terus mewujudkan rencana Allah, membangun rencananya sendiri untuk mengikuti rencana Allah itu dan menolong orang lain dengan rencana-rencananya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan Anda? Apa mimpi Anda ketika Anda mau masuk PTS, mau masuk PAS, mau masuk US, begitu ya? Tentu Anda punya mimpi untuk bisa memiliki hasil yang baik. Tetapi kadang-kadang dalam kenyataannya, mimpi itu tidak dibarengi dengan perencanaan yang baik. Dan kadang-kadang tidak dibarengi dengan sesuatu yang merupakan usaha untuk mencapai mimpi itu. Sehingga kadang-kadang kita hanya berharap sesuatu jatuh dari langit dan oke lah, semua akan baik-baik saja, nilai jelek pun ada remet dan sebagainya. Itu bukan perencanaan yang baik sebenarnya. Ketika kita mau melihat dan belajar dari jemaat Filipi, kita akan menemukan bahwa perencanaan yang baik itu dimulai dari assessment. Apa yang dibutuhkan untuk mencapai mimpi itu. Jadi jadi antara kenyataan sekarang dengan mimpi di masa depan, kita harus mulai dari titik sekarang dulu. Assessment awal. Apa target kita? Berapa target kita? Bagaimana bentuk target kita? Lalu kemudian mulai dari menilai. Setelah target itu kita sasar, kita bidik begitu, kita harus mengerti apa yang ada pada diri kita. Apa yang lebih, apa yang kurang, apa yang menjadi hambatan dari diri kita. Misalkan kita mau mencapai nilai matematika 10 begitu ya, dalam PTS, PAS atau US gitu ya. Nilai matematika 10. Oke. Kita harus mengakses tujuannya. 10 adalah tujuan, assessment-nya ya. Lalu kemudian kita harus melihat diri kita. Apakah saya mampu untuk ke sana? Apa yang ada pada saya? Kekurangannya apa? Lalu bagaimana cara kita mendapati dan mengurangi kekurangan itu? Misalkan, kekurangan saya adalah saya sering melupakan rumus-rumus misalnya. Maka saya harus belajar untuk mengingat rumus-rumus itu. Kekurangan saya lain misalnya saya mudah terdistract oleh orang-orang yang ada di sekitar saya. Permainan TV, film Korea baru, dan sebagainya. Kalau memang itu menjadi kekurangan saya, assessment lah diri saya dulu. Kekurangan saya di situ, maka saya harus tahu di situ kekurangannya. Maka dari itu ketika assessment sudah berlangsung, ketika assessment sudah terjadi, ketika penilaian awal sudah ada, target maupun kekuatan kelemahan diri kita, maka kita akan mudah untuk mencapai rencana. Rencana jangka pendek apa? Misalnya. Rencana jangka panjang apa? Misalnya. Rencana jangka menengah apa? Bagaimana untuk mencapai itu? Bagaimana untuk mengurangi distract yang terjadi pada diri saya? Ketika ada film baru Korea muncul, bagaimana untuk dengan konsisten mematikan TV dulu, tidak terlalu banyak menonton Netflix dan sebagainya yang mengganggu untuk ujian-ujian yang harus saya lakukan. Maka dari itu saudara-saudara, ketika saya
harus mencapai tujuan itu, saya harus punya rencana menghadapi, menguatkan setiap kekuatan, dan membangun diri untuk mengatasi setiap kelemahan dan kekurangan. Itulah yang seringkali dilakukan oleh Paulus dalam perjalanan pertama, kedua, dan ketiga. Sehingga Paulus kemudian bisa mengerti dan merajut perjalanan itu dengan melihat, mengakses juga jemaat-jemaat yang bisa mendukungnya. Lalu kemudian jemaat-jemaat yang mendukungnya itu pun bisa mengakses Paulus untuk bisa maju dan membangun pekabaran-pekabaran Injil. Tanpa penilaian awal, tanpa penyusunan rencana yang baik, tanpa strict pada rencana itu, tanpa keyakinan bahwa rencana itu akan maju ke dalam sebuah hasil yang baik, maka bisa dijamin ini hanya sekedar good luck saja. Kalaupun ada hasil yang baik, itu good luck, bukan sebuah usaha yang berkaitan dengan kerja keras dan perjuangan kita. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mau lihat untuk membangun rencana seperti yang Filipi katakan, maka saudara-saudara harus mulai dengan penilaian awal. Milikilah waktu untuk menilai diri sendiri, menciptakan target, dan kemudian menyusun rencana dan melaksanakan rencana itu sampai dengan hasil yang kita capai. Selamat membangun rencana. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, kami bersama-sama saat ini hendak menaikkan doa syafaat kami untuk kami semua, supaya kami semua dalam keadaan sehat. Kami berdoa untuk kesehatan guru, karyawan, siswa, orang tua, siswa, untuk semuanya dapat Engkau lindungi dari sakit penyakit, khususnya COVID-19 ini. Sehingga kami semua dapat terus menjalankan aktivitas dengan baik, dengan normal, dengan kesehatan yang baik, meskipun kami harus menjalaninya dengan keterbatasan di masa COVID ini. Kami juga ingin berdoa agar pandemi COVID ini segera berlalu. Kami mau Tuhan boleh menolong agar pemerintah melalui vaksinasi, melalui rumah sakit, klinik, dan sebagainya dapat betul-betul menjadi alat untuk mengurangi dampak COVID-19 dan segera membuat COVID-19 ini berlalu. Kami ingin berdoa agar penerimaan siswa baru supaya dapat memenuhi target. Berkatilah penabur untuk terus dapat meningkatkan kualitas sehingga orang-orang akan terus melihat penabur sebagai tempat yang baik untuk belajar dan membina diri. Kami juga berdoa untuk penilaian tengah semester kelas 7 dan sampai 9, tanggal 12 sampai 19 Maret. Kami mau Tuhan berkati anak-anak supaya belajar dengan baik, supaya mampu untuk mengikuti apa pembelajaran yang ada dan dapat mengevaluasi dan dievaluasi juga baik dirinya untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kami juga ingin berdoa bagi persiapan kelas 9 menghadapi penilaian akhir tahun dan juga ujian sekolah. Kami mau Tuhan berkati agar anak-anak kelas 9 juga ditolong untuk terus meningkatkan diri, belajar dengan baik sehingga dapat naik ke jenjang berikutnya juga dengan baik. Inilah kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 425 bait 1-2, Berkumandanglah Suara dari Seberang. Kirimlah
berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara, Tuhan melindungi saudara, Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya, dan Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan saudara dengan kasih karunia dari kini sampai selama-lamanya. Amin. Visi misi BPK Penabur. Visi: menjadi lembaga pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Misi: mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dalam karya terus
Misi SMPK Penabur Kota Modern. Visi: menjadi sekolah Kristen yang unggul dalam iman, prestasi, dan kepedulian. Misi: 1. Mengembangkan profesionalisme guru dan karyawan berdasarkan nilai-nilai Kristiani. 2. Membentuk siswa yang takut akan Tuhan, berprestasi akademik dan non-akademik, peduli terhadap sesama dan lingkungan, serta berwawasan internasional.